Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Corneli. Pada video kali ini saya akan menganalisis tentang materi di mata kuliah komunikasi organisasi. Materinya itu tentang komunikasi publik. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik yang berbeda, yang masih dalam konteks dalam organisasi, melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi yang ada kaitannya secara lembaga atau secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak memberikan dampak pada persoalan kinerja sebuah lembaga organisasi ataupun perusahaan dalam untuk meyakini kita akan melihat bagaimana persepsi saudara atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Nah, yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya komunikasi publik itu apa? Apa yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi lain seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil? Nah, dimana dengan ini kita akan bahas pada pertemuan untuk hari ini. Jadi kalau dari sisi konsep komunikasi itu pada prinsipnya adalah sama proses pertukarannya informasi tersebut, proses penyampaian message-nya atau pesannya dari satu orang dari satu sumber kepada orang lain atau kepada lawan bicara, kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikan atau sebagai penerima komunikasi. Nah, untuk komunikasi publik ini sebenarnya baik terlanjut untuk komunikasi publik ini, pertukaran pesan yang dimaksud itu adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orangnya yang kita permasalahkan, sejumlah komunikasi atau komunikan yang kadang-kadang batasannya itu agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk ke dalam pada mereka yang di luar komunikasi yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Nah, sejumlah komunikasi itu sebenarnya kecil, antara 5 sampai 7 lah, maka lebih daripada itu disebutkannya komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu biasanya itu ada 10, 20, 500 bahkan sampai 100 orang atau sampai 200 orang. Dan juga komunikasi publik ini yang perlu kita ketahui bisa dilakukan dengan cara tatap muka. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara melalui media massa. Nah, yang jelas tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal yang karena hanya seseorang yang biasa yang hanya ingin terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka atau kepada orang lain atau kepada si penerima informasi atau yang disebut dengan komunikan yang disampaikan oleh si komunikator. Mereka itu kalau lebih cenderung disebut sebagai publik, yang artinya kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut itu sebagai komunikator, sebagai penyampai materi kepada si komunikan atau si penerima informasi adalah satu pihak atau satu orang yang biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator. Ya, sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada para komunikannya atau kepada seseorang yang ingin disampaikan informasinya, atau disebut dengan audiens lah yang lebih tepatnya supaya teman-teman paham yang lain ya. Kepada komunikan itu disebut sebagai publik. Nah, publik tadi itu ada beberapa kondisi, ada beberapa yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lainnya.
yang kita sebutkan di awal tadi, apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil. Misalnya kita lihat yang kelompok kecil dengan komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber, pada komunikasi dan pembicaraan, sedangkan kepada komunikasi interpersonal atau kelompok kecil itu terdapat pada hubungan timbal balik. Artinya selevel itu ya artinya sama, diantaranya yaitu si pembicara dengan si penerima komunikasi. Nah, si komunikasi dua arah seimbang. Nah, pada komunikasi organisasi publik ini yang perlu kita ketahui, atau komunikasi organisasi publik ini, si pembicara itu lebih cenderung menguasai dominasi hubungan, dan pada komunikasi publik itu terlibat pada sejumlah besar, yang sedangkan komunikasi interpersonal itu ada 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang kita sebut sebagai kelompok kecil lebih dari 5-7 orang sebagai penerima maksudnya. Nah, sementara komunikasi publik ini atas yang sejumlah orang, apa yang membedakannya dengan yang lain antara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil? Selain 2 hal yang kita sebutkan tadi, yang paling jelas itu perbedaan keduanya itu adalah pada komunikasi publik yang memang sangat kurang kita lihat. Kita melihat adanya interaksi secara langsung oleh komunikator dengan si komunikan, atau seseorang yang menyampaikan informasi kepada seseorang yang ingin menerima informasi yang disampaikan oleh temannya tadi agar berbicara dengan penerima pesan. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui, hal inilah yang menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara dua belah pihak, sehingga seakan-akan seperti mendengarkan lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau menerima. Memang sulit antara satu orang dengan sejumlah orang yang di depan kita. Semakin banyaknya jumlah, maka orientasi yang terjadi itu feedback atau timbal baliknya secara langsung itu di antara kedua belah pihak itu akan semakin kecil gitu. Nah, jadi yang keempat, bahasa. Bahasa itu yang perlu kita ketahui itu digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena apa? Karena kita bersentuhan dengan satu orang atau dengan 2 orang, maka kita akan dituntut untuk mengenal lawannya, mengenal jauh lawan bicaranya. Nah, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil atau komunikasi interpersonal. Nah, tetapi komunikasi publik ini yang terindikasi dengan jumlah banyak orang, sehingga kita sulit sekali mereka atau mengenali mereka satu persatu. Maka kita mengambil garis tengahnya atau titik tengahnya, seperti bahasa istilah-istilahnya itu yang jauh lebih umum, yang jauh memungkinkan untuk bisa dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Paling tidak ini digambarkan pada yang membedakan komunikasi publik itu dengan sejumlah komunikasi yang lain, termasuk dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil atau komunikasi interpersonal. Dan setelah ini yang perlu kita ketahui adalah kita akan lihat bagaimana tujuan sebenarnya komunikasi publik ini. Nah, pasti ada maksud orang kenapa sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan atau di sebuah dalam organisasi itu, kenapa organisasi itu memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut atau dari perusahaan tersebut atau dari organisasi tersebut kepada sejumlah orang yang lebih. Jadi orang yang dimaksud itu sejumlah orang. Nah, sejumlah orang dimaksud itu yang kita sebutkan sebagai si komunikan, atau seseorang yang ingin menerima informasi, atau seseorang yang akan mendengar kita ketika kita menyampaikan informasi. Nah, ketika mereka yang menjadi klien kita, yang menjadi konsumen kita, yang menjadi target
market dari lembaga atau perusahaan kita, maka kita harus memaksimalkan bagaimana cara kita berkomunikasi, komunikasi publik itu. Nah, baik teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan sebuah lembaga atau sebuah organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan dengan komunikasi-komunikasi yang lainnya. Nah, yang jelas secara umum komunikasi publik itu utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga. Oleh publik utamanya itu dilakukan oleh sebagian lembaga, yang kataku ya oleh perusahaan itu adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besarnya masyarakat, sejumlah besarnya orang, maka kita akan sebut sebagai publik gitu, mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga, aktivitas yang lainnya atau perusahaan, termasuk kepada produk dari hasil produksi atau dari organisasi ini. Nah, kita akan diketahui serempak oleh banyak orang sekaligus dalam waktu. Jadi dengan hal seperti ini akan lebih menghematkan energi, menghematkan waktu, barangkali jasa yang akan menghemat biaya sebenarnya. Nah, selain itu, komunikasi publik ini sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Nah, atau dengan mereka yang ada di luar organisasi dan komunikasi publik ini juga sebenarnya kalau kita coba analisis lebih jauh, sebenarnya itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang, yang disinyalir,kan sebagai mereka yang mempunyai dampak atau memberikan dampak atau akan hadirnya lembaga atau organisasi di tengah-tengah mereka tersebut. Nah, dan tujuan sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit itu untuk dipisahkan, dengan sangat sulit sekali dipisahkan sejujurnya. Di samping adanya tujuan umum juga terdapat tujuan khusus. Nah, adanya tujuan umum juga ada tujuan khususnya yang perlu kita ketahui. Nah, sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan, dan tentunya lembaga itu dengan sendirinya yang paling paham apa tujuan secara khusus, sehingga dipilihannya itu dilaksanakannya komunikasi publik ketika ingin menyebarkan atau menyampaikan sebuah info kepada masyarakat. Dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat lengkap. Apakah ini dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi secara tulis ataupun lisan? Nah, ini kaitannya dengan tujuan komunikasi. Kemudian akan muncullah pertanyaan. Contoh pertanyaan itu seperti ini. Ada pentingnya nggak sih kenapa organisasi publik itu dilaksanakan atau dipilih oleh semua lembaga organisasi sebagai sistem? Maka dengan lingkungan luar yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan mempunyai hubungan suka ataupun tidak suka yang perlu kita ketahui. Nah, terutama dengan perbedaan atau lembaga atau perusahaan yang lainnya yang terpenuh kepada kehidupan organisasi itu sendiri, mau tidak mau hubungan ini harus dibina dan di dalam suatu organisasi secara baik. Nah, sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan merasa penting sekali untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasi untuk menangani berbagai macam kasus. Nah, menangani berbagai macam kasus ini, berbagai persoalan ini yang terkait dengan masalah yang kemungkinan dengan promosi lembaga atau perusahaan, atau dengan produk-produk yang mereka hasilkan yang terkait dengan penyiaran, kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Seakan-akan satu dari tujuan komunikasi publik itu hadir. Satu dari tujuan publik itu akan hadir sebenarnya. Nah,
Mengapa? Dia akan memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele, persoalan eh, dalam dharma wisatanya. Dharma wisatanya ini penting, kebanyakan organisasi sudah menghadiri, atau persoalan ini penting. Komunikasi publik adalah memilih berbagai macam program yang seharusnya direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak yang dari awal sampai akhir. Nah, itu kita manfaatkan dan kita dapatkan dan dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya. Nah, seperti brosur, seperti majalah, seperti surat edaran, poster, dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebagai persiapan Anda yang ada dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan, organisasi, sebagai pengambilan kebijakan, pengambilan sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publikkah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ikhwal lembaga kepada rekan publik yang menjadi klien Anda secara umum. Ya, yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil sekarang bentuknya interaksinya, sehingga hampir sebagian besar bentuk dari interaksi, sehingga hampir sebagian besar bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi yang kita miliki berdasarkan analisis pendengarannya? Jadi yang perlu kita ketahui itu orientasi presentasi publik harus berdasarkan orientasi pendengaran. Artinya orientasi itu orientasi komunikasi atau publik sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita persiapkan itu adalah, yang pertama, si pembicara yang menjadi sumber atau si komunikator dalam suatu lembaga atau dalam suatu organisasi sudah harus menentukan dengan sesama siapa yang menjadi pendengarnya atau apa yang akan mendengarkannya, siapa yang akan menjadi publik penerimanya atau yang menjadi komunikan pesannya yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini. Nah, yang perlu kita ketahui, mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Nah, pembicara hendaknya empati, harus seperti mempelajari berbagai macam cara, berbagai besarnya pendengaran, dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis atau psikologis mereka. Setelah itu sebenarnya harus memiliki topik yang diduga akan disukai oleh pendengarnya. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengaran, makin si pembicara atau si pemberi ini bisa dilakukan melalui interview awal dengan beberapa orang yang kita ketahui mengenal tentang keadaan pendengaran, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengaran dari calon publik yang akan kita temui berbagai komunikan kita. Kemudian yang kedua itu sebenarnya si pembicara yang sudah dipilih. Nah, si pembicara yang sudah dipilih ini dia harus mempunyai data, sehingga harus mengumpulkan sebaiknya mungkin data-data tentang pendengarannya ini. Setelah itu dia belajar tentang sikap dan karakteristik mereka. Mereka adalah orang-orang yang diprediksi dikenali, sehingga pembicara seakan-akan bagian dari pendengar ini. Kata orang tak kenal, maka misalnya
kata orang itu ada mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, ini merupakan salah satu kata-kata yang perlu kita ingat dengan mengartikan si pendengar mengenai karakteristik mereka, kita masukkan dengan strategi yang mungkin lebih cocok dengan mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu si pembicara ini senangnya mempunyai tulisan atau paper terkait dengan posisi yang akan dijelaskan bagaimana pendengarnya menurut pikirannya ini. Bagi pemula ya, ini penting. Kalau seandainya sudah punya pengalaman sebenarnya banyak ya is okay sebenarnya sih, tapi kalau paling tidak kalau kita mempunyai analisis tertulis, sehingga dalam proses prospek ini sebenarnya kita harus melakukan apa yang akan kita ketika kita kondisi ini terjadi, kemudian kita akan masuk dengan cara apa selain itu. Dan teman-teman sekalian, langkah-langkah yang harus perlu kita ketahui itu adalah berdasarkan info yang ada. Apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh itu hendaknya kita punya garis, membuat garis, membuat poin-poin misalnya dari inti dari konten itu yang akan kita bincangkan itu seperti apa, karena semua orientasi itu ada di si pembicara. Nah, si pembicara waktu akan lebih banyak ada di kita yang akan memang tingkat reaksi saling TikTok yang banyak sekali. Nah, intinya gini, dalam menyampaikan satu materi, kalau kita si pembicaranya, maka waktu yang akan terbuang banyak itu adalah kita, yaitu si komunikator. Nah, kalau kita coba hubungkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik ini yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksistensinya, artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. Satu, kita harus ada tuntutan dalam produk, ditulis yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan itu didesain sedemikian rupa. Adapun poin-poin khusus nanti kalau saya bicara bagaimana kalau saya bicara seperti itu. Jadi kita harus mendesainnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mengenal cukup baik siapa yang menjadi target dan siapa yang menjadi publik, sehingga apa karakteristik mereka bisa mereka kita pahami, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk ke dalam konteks equal berdasarkan siapa yang menjadi target dari pendengar. Nah, jadi secara umum komunikasi itu sama saja pada umumnya. Untuk bisa lebih efektif kita harus mengulang lagi di area calon pembicara kita, calon pendengar kita. Semakin kita kecil dengan mereka, semakin tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana saja. Misalkan bicara dengan anak kecil, di mana berbicara dengan orang yang lebih muda gimana dan lain sebagainya. Ada strategi yang didesain dan mestinya kita robah. Nah, penyampaian komunikasi publik ada masalah, ada yang masih kita pikirkan, di mana persiapan ada yang masih kita pikirkan. Persiapan presentasi yang lebih baik itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga kemungkinan komunikasi itu menjadi lebih efektif dan dilakukan, dan itu sering dilakukan banyak orang. Dan kualitas penyampaian itu sebenarnya presentasi dalam proses persiapan itu apakah secara lisan atau secara tulisan. Nah, ditentukan oleh pesan yang sengaja dan dimasukkan oleh pesan yang tidak disengaja. Jadi berbeda pesan sengaja dan atau tidak sengaja itu.
Dengan begitu itu kan didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian pada publik yang lebih jelas, sehingga ada yang dijelaskan oleh kita. Jadi balik ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektif dari sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya bisa tahu persis siapa dia berhadapan, message atau pesan yang akan disampaikannya, bagaimana cara menyampaikan, waktu dan tempat, kondisinya, keadaan. Nah, semua masuk dalam komunikasi literasi berpikir. Nah, itu sebenarnya. Kalau begini efektif nggak sih? Kalau seperti ini keadaannya, maka harus didesain sedemikian rupa. Seharusnya semakin baik persiapan kita yang kita hadapi, berarti satu atau dua orang, tapi kayaknya orang yang dengan segala karakteristik yang berbeda berbicara dalam konteks ini, bertanggung jawab, memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai dan real. Ini memaksa pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasi ide-idenya atau intonasinya seefektif mungkin, dan untuk menyampaikan perbatasan lisan secara langsung, dan apa banyak hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan yang akan dilakukan oleh si pembicara dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi itu yang harus kita perhatikan itu, yang harus kita pertimbangkan itu sebenarnya itu, yang pertama itu persoalan kontak mata. Nah, persoalan kontak mata itu ini juga disebut sebagai strategi yang sangat umum. Secara apapun interpersonal atau kecil kemungkinan masa tanpa batas calon pendengarnya atau publiknya, dan komunikasi publik secara umum juga sama secara kontak mata. Meski dengan sejumlah orang kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan wajah, tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi dengan mereka. Kalau bisa intinya ada satu bagian duduk di belakang, tengah, depan, atau tetap kita sorotkan sebagai bentuk persoalan mereka. Nah, sebenarnya kontak mata itu adalah teknik komunikasi nonverbal. Nah, sehingga menggunakan dan memanfaatkan hampir di seluruh komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitasnya komunikasi yang kita inginkan. Yang perlu kita mengetahui adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata, yang sangat membantu kita sebagai pembicara dan menjelaskan bahwa inilah yang sangat penting. Maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan, maka pilihan ini yang harus kita tekankan, atau akan berbeda ketika maka itu tidak berbicara sama sekali. Apalagi tidak presentasi dilakukan di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk kontak mata. 3, membantu kita perhatian mereka sehingga kita tahu pada saat kapan kita ditinggalkan oleh pendengar kita. Jangan terlalu pede untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai dengan jalannya gitu. Jadi kontak mata membantu kita menjaga perhatian pandangan kita pada saat kapan kita bereaksi, kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk menghadirkan supaya keadaan tetap enak gitu, kunjungan bahwa komunikasi lebih aman, lebih nyaman. Seseorang berbicara yang berhasil itu sebenarnya dia mampu menjaga kontak mata dia dengan pendengarnya, dengan komunikasinya. Pendengar kita itu dalam komunikasi publik itu, topik pembicaraan itu harus menjaga kontak mata dengan pendengaran. Teori sekitar 75%, sebenarnya 100%, dan itu harus jaga dengan baik pada saat memperhatikan kontak mata tersebut. Nah, yang kedua itu persoalan vokali terkait dengan kecakapan berbagai cara, misalnya tuh modulasi suara, irama secara penting, termasuk pada penekanan
pada kata-kata tertentu dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara memberikan sesuatu. Kalau dalam bahasa tertulis itu ada kalimat-kalimat yang mesti Anda bold dan bagaimana menyiasatinya sehingga saat itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda dalam bentuk konteks yang datar, tidak menarik seperti robot, dan ini membedakan orang ketika mempunyai jam terbangnya berkomunikasi di depan publik itu sudah biasa. Ketika di depan audiens, kemampuan public speakingnya bisa meyakinkan orang lain melalui vokalnya dengan suara yang enak dan dengan kecepatan berbicara yang dengan tepat, dengan nadanya dan iramanya yang sangat enak, dan itu yang membuat rasa menjadi muncul karena mempunyai irama yang sangat enak. Kalau dia datar saja dari A sampai Z itu percuma saja gitu, penyampaian materinya tidak akan lebih, itu akan membuat orang lebih mengantuk itu menurut saya. Nah, yang ketiga, persoalan ketepatan. Kadang-kadang presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal itu dalam itu misalnya tuh dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan presentasi. Begitu juga sebaliknya dalam jam-jam yang sulit, misalnya saya siang pada saat barangkali seseorang menikmati makan siangnya. Jadi apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan perhatian dari orang lain? Kadang-kadang pada saat presentasi pada saat pagi juga ini berbeda dengan presentasi kalau dilakukan pada pagi atau malam hari. Jadi tuntutan presentasi pada jam kritis ini 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Hal ini seringkali terlupakan atau tidak dipikirkan ketika cenderung bagaimana konten dari presentasi kita, bagaimana cara kita tuh sebenarnya menghadapi permasalahan seperti ini, menghadapi masalah secara cepat dan selesai tanpa memikirkan audiens dan lainnya. Semua itu memberikan pengaruhnya antara satu dengan yang lainnya. Banyak yang memang difikirkan. Kita harus pandai-pandai mengatakan dengan kepada siapa kita akan menyampaikan, baik itu secara efektif maupun secara efisien. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada perencanaan. Kata kunci dari strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi itu adalah mendesain, merencana komunikasi secara tepat dan detail sedetail mungkin. Karena itu sebelum menyampaikan materi kita harus lebih dahulu membuat perencanaan yang matang, misalnya memilih topik yang tepat, terdesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana rasa strategi komunikasi dilakukan, kapan dilakukan, dan seharusnya bagaimana eksekusinya yang dibuat, kapan tanya jawabnya diberikan, didesain dan sedemikian rupa. Kalau bisa ada bahan yang disampaikan. Jadi kalau kita menentukannya seperti itu, sudah ditunjukkan poin-poinnya bagaimana, siapa yang menyampaikan ini dan siapa yang menyampaikan ini, maka presentasi yang akan dijalankan nanti akan berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.